Resultado ia dia 19 de julho de 2013. O pidana combina na fata interpotira na bem agora marca presença né atu mai fali horita hare hamutu ita dia resultado assessment na bem kalau e nível nacional no nível regional. Ao nós makita nede relatório comissão organizadora. Tadi kita agradecemos para WCO de pena maka fona suporta finansial, noma suporta técnica, financiamento né hamutu $16.000. A minha agradece teves kita buat siran sa parceiro Ministério da Saúde na suporta makas. Mas que situação de desastre será acontece em escala boa, mas bem itu tem hal preparação de que dia hahu agora tambah sistema toma Ministério da Saúde amutu ho parceiro sira itu precisa hal preparação de que dia atu ne moço desastre itu bem organizar hal intervenção ida com qualidade atu nemos pele garanti kata recuperação para desastre naturais nene pele sai efetivo então quando itu ne preparação ne itu halau dia anoin makita nene bem-vindo para itu sira hotu e espera que loro nene tiak nakoho spirito atu diskuti no spirito atu elabora plano de que dia para itenia nação o de contribuir hadia itenia gestão desastre ya Timor-Leste. Obrigado Barak, terima kasih banyak. Bapak Gede dari WHO Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya mau berkunjung ke Timor-Leste. I'm in here respeitamos by diretor Sira, chefe de departamento do Ministério da Saúde, homosoci SDE Sira, o distrito de WHO Sira, representante do UNTL Sira e homosoci Universidade Sira, Unpas, Kementerian Kesehatan, Ministerial Saudi, Timor-Leste. Kemarin kita sudah ketemu di pesawat. Bersyukur dari Jakarta ke Timor-Leste, juga dari WHO representatif dari Timor-Leste, Kepala Departemen dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ibu ini mudah-mudahan bisa mengerti bahasa Indonesia. Tadi kalau bahasa pelayanan kesehatan Timor-Leste sedikit Direktur Pengawasan Penyakit. Kita bukan jauh, tapi sepertinya memang sudah dekat Indonesia dan Timor-Leste, dan kita mari sama-sama untuk membangun di bidang kesehatan, dan khususnya dalam rangka benchmark dari WHO Siaro untuk semua negara dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan tadi saya dengar juga dari informasi bahwa di bagian selatan Timor-Leste sedang banjir, dan memang juga di sebagian Indonesia juga memang banjir, dan sepertinya ini situasi global, sehingga mau tidak mau kita memang harus selalu siap siaga. Dan terima kasih sekali lagi atas penerimaan kami di Timor-Leste, di Dili, dan memang sepertinya tidak asing lagi bagi kami, sudah bisa dikatakan sebagai saudara. Jadi kita mudah-mudahan makin optimal untuk bisa membangun bidang kesehatan kerjasama ini. Dan ke depan kita sama-sama untuk bisa memajukan bangsa kita bersama, khususnya memang dalam situasi global ini, apalagi perubahan iklim yang kita tidak bisa antisipasi kapan. Seharusnya bulan Juli ini seharusnya sudah musim panas, tapi kita masih mengalami hujan deras. Dan ini juga kita lihat di negeri Cina, di Eropa, di Kanada, semua mengalami hujan deras dan banjir. Jadi kita tetap harus melayani masyarakat untuk siap siaga menghadapi situasi krisis kesehatan
di situasi bencana. Itu ba representante husi WHO, Sr. Luis Oliveira, nomos representante husi Indonesia, Dr. Sri Heni beserta tim, nomos hamnia respeto ba Direktur Sira Husi SDS, nomos Direktur Sira Husi CHC, chefe de departamento, nomos representante Husi Associação Médicos, Associação Parteiras, nomos enfermeiros, nomos representante Husi Universidade UNTR, nomos itania representante Husi kegiatan ini dalam satu NGO lokal, nomos internasional Karigihane, nomos ini paspornya mama convidados a decir que me habla bertemida dia los de idane aminya direktur geral Maxime Loke o abertura itania workshop idane sudah terima paspor signor diretor mas encontro importante ida lagi laba interino me besio hari ini besok baru selesai Duarte masa interino mas labele representan ONU tambah musia encontro importante del ministerio então ham Maxime ihane dia kena sentar ona kona ba itane objetivo ba uhi atau halo workshop idane hanesang atau halo assessment ba preparação ba responde ba itane desastres naturais nebe makita jadi o ciclo voto nebe maka acontece que são desastres naturais a unha acontecimento a unha itane preparação para prevenção acontecimento de desastre de intervenção imediata que tem fogo nós os desastres naturais e o Ministério da Saúde e a estrutura gestão de desastre para a unidade de desastres naturais e PMH e o Departamento de Controle de Doenças Não Contagiosas em Órgãos. A unidade ini saya ponto focal no Ministério da Saúde e PMH serviço muito com o Ministério da Solidariedade Social a preparação em termos de prevenção não mostra intervenção de desastres naturais. E a nacional do técnica da Italiana e a Comitê Nacional para Desastres Naturais o PMH que lidera o Ministério da Solidariedade Racial. E ele vai integramos ponto focal do Ministério, incluindo o Ministério da Saúde. E a estrutura toma o Ministério da Saúde depois de equipa nacional do BND, o ponto focal. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pagi ada siang ini. Oh, sudah menjelang siang ya, Pak ya? Ya ini saya perkenalkan, saya Dr. Ina Agustina Isturini. Saya stafnya Bu Heni, saya kepala subbidang pemulihan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Ini saya minta izin menggunakan bahasa Indonesia ya Pak, Bu. Bisa ya semua? Ya, saya mau berbagi pengalaman saat Indonesia menggunakan penilaian benchmark SIARO 2 tahun yang lalu. Jadi paparan saya berikut ini akan berisi mengenai bagaimana kesimpulannya, bagaimana perkembangannya sampai saat ini, dan apa rekomendasi kami. Sebelumnya ini nih, saya rasa Bapak Ibu pasti tahu ya, sudah tahu kondisi Indonesia ya. Cuman mau mengingatkan ulang bagaimana kondisi Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu sekarang sudah ada 35 provinsi. Ya, tahun ini bertambah ada Kalimantan Utara dan Teluk Cendrawasih di Papua. Ada 35. Kemudian memiliki 588 kabupaten kota. Kalau di Timor Leste saya lihat ada 12 ya. Berapa? 13? Oh 13. Nah, Indonesia itu lebih dari 500. Pulaunya juga terbentang dari Sabang sampai Merauke lebih dari 17.000 dengan 237 juta jiwa.
sangat luas, sangat banyak, beraneka. Ada suku bangsanya itu lebih dari 1000 ya, 1340 suku bangsa dengan 2500 jenis bahasa. Terbayang betapa beragamnya, luasnya, beranekanya Indonesia, ya. Tapi nggak hanya itu. Indonesia ini lokasinya di pertemuan 3 lempeng tektonik ya, Eurasia, Pasifik, dan Asia ya. Eurasia, Pasifik, dan satunya lagi maaf saya lupa ya, ada 3 lempeng tektonik yang jadi entah apa. Kemudian berada di wilayah Ring of Fire, cincin api Pasifik. Jadi Indonesia tuh ada 129 gunung api aktif. Ini terbanyak di seluruh dunia. Kalau di Timor Leste ada gunung api aktif? Ada? Oh, belum ada ya. Belum ada ya. Ya. Oke, ini terus anomali udaranya juga terkadang bersifat ekstrim. Jadi kita sering terkena banjir, angin beliung, dan juga bisa berakibat terjadinya longsor. Oke, selanjutnya. Ini data kami, jadi dari sini nanti berbagi ke teman-teman lainnya untuk menyusun perencanaan rumah sakit. Dan tahun ini kami mengembangkan e-learning atau hospital disaster plan training online. Jadi mereka bisa belajar secara online. Jadi ini untuk salah satu mengatasi jumlah rumah sakit yang besar di wilayah yang luas melalui online. Ya. Selanjutnya. Dan untuk e-wars atau sistem peringatan dini ini ada 2 ditemukan kesimpulan tahun 2011. Pelatihan komunikasi risiko di tingkat masyarakat masih kurang. Kemudian partisipasi sektor swasta, universitas, dan pihak-pihak lain yang terlibat diharapkan lebih ditingkatkan. Untuk itu kami juga melibatkan kader untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam komunikasi risiko. Itu juga ada dalam pedoman kader. Jadi kader dibekali kemampuan untuk melatih komunikasi pada masyarakat. Kemudian kami mengidentifikasi sektor swasta, universitas maupun pihak lain yang terkait dan melibatkan mereka dalam rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor, serta bekerja sama dengan sejumlah universitas dan WHO untuk melakukan penelitian. Jadi berdasarkan pengalaman kami, kemudian perkembangan yang sudah kami lakukan, kami merekomendasikan sejumlah hal. Jadi sebaiknya alat penilaian ini, benchmark ini dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan negara, karena kondisi tiap negara berbeda. Indonesia dengan Timor Leste tentu berbeda, jadi membutuhkan tools yang berbeda. Kemudian aplikasi sebaiknya disesuaikan berdasarkan karakteristik ancaman, karena ancaman tiap negara berbeda ya. Di sini karena nggak ada gunung api, tidak ada ancaman letusan gunung api ya. Tapi kalau gempa bumi masih bisa di sini, masih terkena ya gempa bumi. Kemudian ini juga menurut kami tools ini dapat menyajikan kerangka pikir untuk peninjauan ulang kinerja. Jadi dengan adanya tools ini memang sangat bermanfaat. Jadi kita bisa mereview lagi kinerja kita dan memperbaikinya tentu. Kemudian ada yang sudah lihat toolsnya? Apa sudah dibagikan? Belum ya? Memang agak panjang, rumit. Artinya sayang saya nggak bawa ya. Jadi itu panjang sekali, dinilai satu-satu dengan detail dengan indikatornya. Untuk itu kami menyarankan agar alat penilaian lebih dipermudah dan indikatornya lebih diperjelas. Ya. Terus tentu yang paling penting juga ini agar diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa lokal, karena bahasa Inggris tidak semua bisa memahaminya. Dan yang masih kurang sangat dirasakan, jadi tools ini belum bisa menilai dengan tepat implementasi. Jadi yang kami rasakan, tools ini baru menilai ada atau tidak. Jadi ini ada, ini ada, ini ada. Tapi bagaimana sih implementasi di lapangan, tools ini masih belum bisa menilai dengan tepat. Jadi ini sejumlah rekomendasi, tapi secara umum dengan menggunakan Zero Benchmark kami bisa mempunyai dasar untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas kerja kami. Jadi sangat bermanfaat Zero Benchmark ini. Sekian dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya. Ya, selamat siang.
presentação ruannya iha anu rumah platform ita nya karena itu bele mare ita limitar kalau dia kalau naik dua penetulan mare watak lalu dan berikan naik itu deh alfa Ibu Ina, saya dari World Vision. Untuk yang tadi pemaparan ibu itu, saya termasuk korban gempa di Jogja. Saya tahu situasi dulu seperti apa. Makanya saya punya concern itu mengenai kerjasama antara Departemen Kesehatan sama Departemen Kesehatan Indonesia. Karena kalau dilihat dari banyaknya dokter, itu dokter di Indonesia dibilang banyak. Tapi kalau situasi emergensi, jadi korbannya banyak, itu kelihatannya dokter banyak tidak cukup. Karena waktu gempa Jogja itu semua korban dibawa ke rumah sakit Sarjito, Bethesda, Panti Rapih, tidak cukup karena banyak sekali. Saya lihat waktu itu. Saya punya pertanyaan dan masukan, kalau bisa Departemen Kesehatan Timor Leste ini melakukan satu kerjasama dengan Departemen Kesehatan Indonesia, mungkin kerjasamanya lebih khusus lagi untuk dokter-dokter bedah, karena kondisi Timor Leste ini kemungkinan besar terjadi gempa itu banyak ada, dan yang akan menjadi korban otomatis orang ada yang patah tulang dan lain sebagainya. Dan secara geografis itu Indonesia adalah negara paling dekat, paling logis yang bisa diajak kerjasama untuk cepat datang dalam waktu yang singkat. Jadi untuk negara banyak sih, tapi Indonesia paling logis lah. Mana mau sirah, anu untuk pahidanya tambah haul. Kau kares itu sombar dulu dia, dokter mana mata. Sepele kali, kalau masa dokter umum sebarak atau dokter bedah itu lebih logis. Itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak siapa? Abilio Bapak Abilio. Waktu itu ke Jogja dalam rangka apa Pak? Saya kuliah waktu itu. Oh, kuliah di UGM. Wah, iya Pak. Ya jadi ini saya setuju sekali ya kerjasama antara Kemenkes dan Kemenkes Timor Leste dan Indonesia, karena di sini kita bisa saling sharing pengalaman maupun pengetahuan. Apalagi kami sekarang sudah BOCC, jadi kita sudah harus go internasional. Jadi usulannya sih menurut saya sangat baik sekali. Mungkin bisa lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, bagaimana usulan kerjasamanya Ibu? Terima kasih Pak Bidio. Sepertinya memang kita sudah ada MOU ya, jadi tinggal kita implementasikan nanti bagaimana khusus di emergency ini. Jadi sangat baik betul, karena memang kita tahu teman-teman di Timor Leste kan juga belajarnya di Indonesia dan ilmunya kan pasti sama. Jadi ketimbang kita memanggil dari negara lain, tadi Timor Leste yang sudah fasih bahasa Indonesia dan ilmunya juga sama, kita dapatkan. Jadi memang nanti akan kita tindak lanjuti khusus untuk misalnya permintaan dokter bedah maupun dokter umum yang di situasi seperti itu. Terima kasih. Dia Corregano. Jadi nella so preguntas más poco a tu sugestión. Desastre naturales ini buat tidak mereka korban saya sangat biasa buat apa yang mereka disertai partai sur. Tapi awanui
user presentação no PECO, hoje Musik Kesehatan Indonesia, experiências que sirato apa internet, importante types atuita tuir. Jadi itu kataku ini lorong biru ada pandu bato iya distritu siran bagi tarik kue na presentau no. Mungkin kita involve dia kita siran bagi basic itu. Apa kita tadi iya distritu iya tahun disaster distrital, tapi komissão intersektoral. Arki iya serviço baru bagi iya nível tinggi, nomor nível subdistritu, o nível suku sirala o tiong. Jadi o presença instrumento nessa benchmark bem fortifica lutar serviço comissão de estado distrital subdistrito no nosso suku. Jadi orang tetes involve ada obrigado tempo aos estudantes munde harana makon subairu sebelum pertama lima anis tidak jelas apa bahasa dalam hatinya kamu usul itu terus mau sila koko terlalu bahasa itunya apa yang kasih ya adalah sih kan asesmen itu benchmark Indonesia ia 30 gambar provinsi ia 588 kabupaten mengira tidak mestinya kata buat tembak buat terus. Terus yang populasi sila eneba sila kira-kira 210 juta jiwa. Ini buat memang buat TPS. Mengira akontesnya memang hanya desa serana memang dari vertika yang bersama memang ekstra corner sila. Ini sila yang usia 9 region. Terus sila halo 2 sub region. Mereka sila usaha seharusnya korban bela korban sila bela sirkulasi korban sila memang akontesnya asesmen itu benchmarknya ya Indonesia memang akontesnya kembali sila usaha seharusnya berlalas baca usaha seharusnya maksa dan 9 raja 2 sub raja korban kopera korban asesmen korban ini memang akontesnya asesmen itu benchmarknya obrigado. Baiklah, saya mau mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan bahasa Indonesia saya masih bagus. Pertanyaan dari adik kita, namanya Afonso Barreto. Dia sekolah di salah satu universitas di sini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dili. Pertanyaannya begini, tadi presentasi dari Indonesia itu kita lihat bahwa yang berhubungan dengan benchmark assessment ini di Indonesia itu terdapat 35 provinsi, kemudian ada sekitar 5.000-an lebih distrik dari penduduk yang sebegitu banyaknya sekitar berapa 270 juta ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa di Indonesia itu persiapannya adalah terdapat 9 region dan 2 subregion. Jadi dalam hubungan dengan persiapan untuk menghadapi bencana. Karena itu pertanyaannya adalah berhubungan dengan benchmark assessment itu bagaimana persiapan di Indonesia supaya dari region yang ada ini kalau seandainya ada bencana bisa melakukan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana secara cepat. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Senor Alfonso Barreto ya. Ini senor ya, senor dan senora. Oh masih tinggal, kalau single apa? Bukan senor. Jadi apa? Bapak. Ada
Ade. Oh, Ade. Oke. Ade Alfonso Barito. Oke. Jadi bagaimana supaya cepat ya dari PPK regional dan subregional. Jadi kami membuat gudang di sana. Gudang itu di situ ada logistik kesehatan peralatan, baik itu misalnya ronsen, kemudian emergency kit, obat-obat tenda, rumah sakit lapangan dan sebagainya. Kami juga menaruh sumber daya manusia kesehatan yang sudah terlatih. Jadi dokter-dokter tenaga kesehatan di wilayah regional itu kami latih sehingga siap untuk dimobilisasi. Apresentação né quase atu kuliah mana saya demak benchmark assessment né indicadores sirama que lá processo saya kita prepara atau halau benchmark assessment ini di mobil. Kita kuliah mana benchmark né nessa kita kena kata ada esse processo estratégico yang sempre usa dalam rumah institusi rumah di dalam rumah kompannya atau avalia masukan atau terus untuk selanjutnya ini juga sama ini kode untuk alasan yang lain sektor lain ya ini sektor kesehatannya. Kalau sektor lain ini kodenya nomor ini di sini. Kita tidak bisa memberikan alasan tentang nilai ini karena terlalu banyak. Kalau kita menulis tentang itu terlalu banyak nanti ini tidak muat. Tapi seandainya nanti kalau mau bertanya nanti kita menjelaskan baca. Karena kita tuangkan ke sini semua, bayangkan itu 5 lembar, bayangkan besok juga belum selesai. Saya pikir itu ini singkat saja, tidak menitah seperti di sana. Tapi kita kalau bertanya kita ini. Jadi kita mengerti akan hal ini. Hanya dia terlalu singkat jadi tidak menyebar. Kalau orang nggak tahu mungkin bisa bingung. Ini ngomong apa sebenarnya ini. Tapi ada artinya. Kita mengerti hal itu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Kalau bingung nanti bertanya kita baca, kita jelaskan. Karena maaf ini hal yang baru juga bagi kami. Kami di bidang kesehatan. Kalau ngomong tentang ini hal yang baru. Ada strukturnya di distrik tapi tidak terlalu nampak saat-saat tertentu. Jadi terus terang saja kita kalang kabut tentang hal ini. Kalau ngomong kesehatan saya ada gambaran. Kalau ngomong tentang ini hal yang baru. Teman-teman lain mungkin ada. Tapi saya itu masih belum bisa terus terang aja. Terima kasih banyak.